wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Yuliza Birman, Magister Biomedik, salah satu dosen di bagian Fakultas Kedokteran Universitas Baitur Rahmah. Pada kesempatan ini, perkenankan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT pada bidang pengajaran. Sebagai dosen di bagian anatomi, saya terlibat sebagai staf pengajar pada 2 program studi, yaitu program studi kedokteran Fakultas Kedokteran dan program studi farmasi klinis Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Baitur Rahmah. Kedua program studi ini memiliki perbedaan dalam hal input dan kompetensi lulusan, sehingga metode yang digunakan dalam pengajaran pun berbeda. Pada program studi kedokteran, saya terlibat pada berbagai modul seperti modul sistem indera, modul kardiorespirasi, modul neuromuskuloskeletal, modul sistem pencernaan dan metabolisme, serta modul urogenital dan hematologi. Pada program studi farmasi klinis, saya terlibat pada mata kuliah anatomi dan fisiologi manusia. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan deskripsi dari salah satu mata kuliah yang saya ampu dan bagaimana metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment digunakan. Mata kuliah yang akan saya jelaskan adalah pada modul sistem indera yang merupakan salah satu mata kuliah wajib pada semester 2 program studi kedokteran. Fakultas Kedokteran Universitas Baitur Rahmah menggunakan kurikulum berbasis kompetensi yang mengutamakan tercapainya kompetensi dasar seorang dokter dengan metode pembelajaran integrated learning. Modul sistem indera ini bertujuan agar mahasiswa mampu menjelaskan tentang sistem indera dan dasar penyakit terkait dengan indera mata, hidung, telinga, dan kulit. Capaian pembelajaran pada modul ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan mengenai anatomi dan histologi mata, perkembangan normal penglihatan dari anak, dewasa sampai lansia, mekanisme penglihatan mata normal, pemeriksaan visus dan gangguan klinis penglihatan. Mahasiswa mampu menjelaskan anatomi dan histologi hidung, fisiologi menghidu, biokimia penghidu, patofisiologi anosmia, pemeriksaan dan tata laksana sederhana gangguan penghidup. Selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan anatomi dan histologi telinga, fisiologi dan biokimiai pendengaran, pemeriksaan dan gangguan pendengaran, serta tata laksana pada tuli neurosensoral. Selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan histologi kulit dan aneksa kulit, biokimia pigmen melanin, proses melanogenesis dan penuaan kulit, bentuk efloresensi pada kulit serta patofisiologi gatal, radang, dan akne. Materi kuliah disampaikan melalui kuliah terintegrasi, praktikum, diskusi kelompok, dan pleno. Materi kuliah terintegrasi ini diberikan oleh dosen dari berbagai bidang ilmu seperti anatomi, histologi, biokimia, fisiologi, ilmu kesehatan mata, ilmu kesehatan telinga, hidung, tenggorok, kepala dan leher, ilmu kesehatan kulit dan kelamin. Pada modul sistem indera ini, saya terlibat pada kuliah pakar dan praktikum. Kuliah pakar yang saya berikan dengan topik yaitu anatomi hidung. Perkuliahan berlangsung selama 100 menit. Pada sesi perkuliahan, saya memberikan materi melalui metode ceramah dengan menggunakan PowerPoint, diselingi dengan memberikan pertanyaan untuk menciptakan interaksi dengan mahasiswa. Selain itu, saya juga memberikan contoh kasus kondisi patofisiologis di kehidupan sehari-hari. Saya juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menanyakan tentang materi perkuliahan yang belum dipahaminya. Materi perkuliahan, tugas, ataupun kuis dapat diakses oleh mahasiswa melalui Google Classroom. Metode pembelajaran berikutnya adalah praktikum. Praktikum pada modul ini melibatkan 2 bagian, yaitu bagian anatomi dan histologi. Saya sebagai dosen bagian anatomi memberikan praktikum di laboratorium anatomi.
Materi praktikum yang diberikan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan trigger pada minggu tersebut. Sebelum pelaksanaan praktikum, materi ajar, video audiovisual dan tugas itu sudah diunggah pada media pembelajaran interaktif Google Classroom. Pada pelaksanaan praktikum, itu diawali dengan memberikan eksistensi materi praktikum, dilanjutkan dengan pembelajaran menggunakan media pantong dan kadaver yang tersedia. Diakhiri dengan evaluasi berupa kuis ataupun tanya jawab. Pada metode pembelajaran diskusi kelompok atau tutorial, mahasiswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil dengan jumlah 8-10 orang per kelompok. Mahasiswa diberikan berbagai kasus yang sering dijumpai pada praktik dokter sehari-hari sebagai trigger untuk mendapatkan tujuan pembelajaran dengan metode 7 Jams. Diskusi kelompok ini berlangsung 2 sesi. Sesi pertama terdiri dari step 1 sampai 5 sehingga mereka mendapatkan suatu learning objektif. Kemudian, masing-masing mahasiswa akan belajar mandiri mencari learning objektif tersebut. Kemudian dilanjutkan pada sesi kedua di mana mereka berdiskusi kembali dan ini merupakan step 7. Dalam diskusi kelompok ini, dosen berperan sebagai fasilitator yang membimbing mahasiswa berdiskusi, menjaga proses diskusi berjalan lancar dan sistematis, memberikan batasan jika topik diskusi melebar di luar tujuan pembelajaran, menstimulasi dan memotivasi seluruh anggota kelompok agar aktif dan berpikir kritis selama diskusi berlangsung sehingga tercapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Metode pembelajaran selanjutnya adalah pleno. Pada sesi ini, diskusi gabungan seluruh kelompok tutorial untuk mendiskusikan dan menyamakan pendapat terkait materi pembelajaran pada trigger di minggu tersebut. Pada sesi pleno akan ada kelompok yang mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka dan kemudian ditanggapi oleh kelompok lainnya. Sesi pleno ini dihadiri oleh dosen pakar yang akan meluruskan dan menyimpulkan capaian pembelajaran pada minggu tersebut. Metode penilaian pada modul ini meliputi penilaian formatif dan sumatif. Penilaian sumatif dalam bentuk ujian tertulis berupa soal MCQ dengan tujuan untuk melihat ketercapaian tujuan pembelajaran yang telah diberikan. Untuk kuliah pakar terintegrasi diberikan bobot 70%, praktikum 10%, diskusi kelompok atau tutorial, logbook dan kehadiran dengan bobot penilaian 20%. Berikut adalah video proses pembelajaran saya pada modul sistem indera. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah ya. Hari ini kita ketemu lagi dalam kuliah anatomi. Sekarang kita modulnya adalah sistem indera. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya, ada yang tahu indera itu apa? Coba angkat tangannya, siapa yang tahu? Ada yang tahu apa itu indera? Mungkin selama ini sering dengar ya kata indera. Nah, indera itu apa? Ya, sistem sensorik yang menerima rangsangan. Boleh, ada yang lain tahu apa? Ada lagi apa aja indera yang kita punya? Kulit dan indera. Pada modul sistem indera ini kita belajar mata, hidung, kulit, dan telinga. Lidah itu tidak kita pelajari lagi karena di modul sebelumnya, modul gastrointestinal, sistem pencernaan itu sudah kita belajar ya. Karena ada beberapa organ yang memang fungsinya itu ganda. Seperti lidah itu dia berfungsi dalam pencernaan makanan dan juga sebagai indera pengecap ya.
Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan memberi kuliah judulnya anatomi hidung. Hidung, tahu ya letaknya di mana? Di mana? Wajah, ya. Nah, sebelumnya kuliah kita kali ini itu diharapkan mahasiswa semua bisa menjelaskan dan memahami apa itu anatomi hidung. Nah, ini ada kata-kata nares externa. Nah, sebenarnya hidung itu bahasa anatominya adalah nares. Mungkin ada juga itu katanya nasi. Kalau dalam bahasa Inggris apa? Nose, ada ya. Nah, ini katanya nares externa, berarti artinya apa? Hidung bagian luar. Ini adalah bagian yang menonjol pada wajah. Coba kita validasi. Coba raba wajahnya masing-masing, benarkah hidung itu yang paling menonjol? Atau ada yang lain mungkin bibirnya ada nggak? Nah, ini ya bagian menonjol pada wajah. Nah, ini ya, ini yang disebut dengan nares externa. Dia terdiri dari os itu kenapa? Keras. Jadi bagian tulang itu yang keras. Kalau yang bisa kita goyang berarti kartilagos. Nah, jadi nanti pada saat di klinis nanti ya atau praktek sehari-hari, kalau seandainya nanti ada trauma dan misalnya trauma, nah kalian kan bisa khawatir ini pernah nggak sih tulang hidungnya? Tinggal dipegang. Kalau yang bagian yang sakit itu yang bagian yang bisa digoyang-goyang, yang mobile, berarti itu masih tulang rawan atau kartilagos. Tapi kalau sudah yang bagian yang keras, rawan ya, berarti itu bagian yang tulang. Ada ini kan os apa yang di atas ini? Os frontal ya. Nah, bagian bawah os frontal ini ada yang menonjol, itu namanya label. Ini os nasalnya, ini kartilagos. Os ada yang ala mayor, ada yang ala minor. Nah, ini apa ini? Nah, ini lubang hidung, apa namanya? Ya, nares juga, tapi dia ini bagian pan, berarti namanya nares anterior. Nanti juga ada bagian belakang, itu adalah nares posterior. Ini yang superior, ini yang media, ini yang inferior. Nah, kotak ini bisa kelihatan. Coba nanti ya, ini nanti kalau lihat di cermin ya. Nah, kelihatan nanti ini kan penjualan dari ini kotak atau enggak? Nah, ya, berarti itu adalah suatu kondisi yang patologis. Yang penting, yang peka itu yang di sebelah lateral, ya. Nah, kita kembali lagi. Nah, di antara peka itu ada celah. Ini namanya meatus nasi. Itu namanya sesuai dengan konka yang di atasnya. Kalau ini kan tadi konka nasal superior, berarti di sini adalah meatus nasi superior. Ini konka nasi media, berarti ini meatus nasi media. Ini yang inferior, berarti ini meatus yang inferior. Jadi meatus itu celah. Kalau yang konkanya tonjolannya. Nah, di meatus ini nanti ada bermuara berbagai sinus, ya, aliran atau cairan dari sinus. Ini ductus nasolacrimalis. Nah, apa itu ductus nasolacrimalis? Coba dari namanya kalau bingung. Ductus apa? Saluran. Naso kalian gambarnya. Nah, nanti ya mungkin ada rasa tertentu ya, mungkin kalian sedih ya, atau ada
Biasanya kalau ada mimisan, apa tindakan yang dilakukan? Apa lagi? Angkat kepala tujuannya apa? Kemana nanti mengalir ini darahnya? Habis setelah hidung ini kemana lagi sini? Kan ini hidung tadi, habis hidung kemana? Hidung, kan hidung. Di bawah hidungnya apa salurannya ini? Ya, terus berjurus paru. Nah, kalau ditenadakan, apa yang terjadi? Darahnya masuk ke paru-paru. Darah kalau keluar dari pembuluh darah, dia akan membentuk gumpalan. Mungkin pernah ada yang lupa yang banyak gitu ya, pendarahannya kan ada gumpalan darah yang kayak hati itu. Nah, bayangkan kalau itu masuk ke saluran nafas, apa yang terjadi? Ada mimisan, kan kita tahu tempatnya di sini. Tekan daerah ini. Oh, kan kolom darahnya kan terbuka. Dipencet, kan tujuan kita mencet atau menekan apa? Ya, pembuluh darahnya akan tertutup. Nah, sehingga nanti terbentuk gerbong darah, jadi pendarahannya terhenti. Dia jangan ditenagain lagi, ya. Nah, terus yang penting di mana tempat menekan? Itu dari posisinya, ya, di cuping hidung kalau kita bilang ya, atau dekat apexer, ya, sama kepalanya ditundukkan dan ditegakkan, ya. Ingat ya, ini nah ini ya inervasinya. Kan tadi kan indra adalah apa tadi? Sisi sensorik yang menerima rangsangan. Jadi yang menerima rangsangan namanya reseptor, ya. Nanti akan diteruskan ke otak sehingga kita tahu, oh ini berarti ini bau duren, misalnya bau apa parfum, ya. Nah, ini ada sarafnya. Ini namanya nervus olfactorius. Ingat, nervus olfactorius termasuk nervus jenis apa? Ya, nervus cranialis, bagian dari saraf tepi, ya. Nah, ada berapa nervus cranialis? Yang olfactorius ini nomor berapa? Ya. Nah, letaknya di sini. Ada yang tahu nih letaknya? Ranium. Ada, ingat waktu planning anatomi bagian temporal itu ada apa, fossa bagian depan yang ada bolong-bolongnya, lamina cricosa, ya. Nah, ini. Nah, di sini ada nervus olfactorius, terus melalui lubang-lubang tadi, nah keluarlah ini serabut-serabut sarafnya. Jadi letaknya di sini. Yang masuk ke kalung nasi itu hanya serabut sarafnya saja. Nah, sehingga nanti dia yang tugasnya menerima sensasi bau. Nah, kalung nasinya itu berisi, mungkin ya kalau yang infus tadi ya, ada lendir atau ada yang masuk mungkin mainan atau apa. Apa yang terjadi? Apakah nanti akan bisa juga penangkaran apa zat-zat kimia yang pembau dari itu akan diterima oleh si sarafnya? Enggak. Jadi sekarang sudah paham ya kenapa saat flu itu malah kurang merasa penciumannya, ya. Bisa. Atau juga ada kondisi anosmia, nervus olfactorius letaknya di sini di lamina cricosa, kemudian nanti serabutnya akan keluar di sini. Nah, apa aja? Tadi dulu pengertian sinus. Sinus itu apa? Rongga di tulang, ya. Kalau rumah hidung tadi namanya
kakumasi. Jadi ada tulang, ada nervus olfaktorius, terus melalui lubang-lubang tadi, nah keluarlah ini serabut-serabut sarafnya. Jadi letaknya di sini. Yang masuk ke kakumasi itu hanya serabut sarafnya saja. Nah, sehingga nanti dia yang tugasnya menerima sensasi bau. Nah, kakumasinya itu berisi mungkin ya kalau yang timus tadi ya, ada lendir atau ada yang masuk mungkin mainan atau apa. Apa yang terjadi? Apakah nanti akan bisa juga penangkaran apa zat-zat kimia yang pembau dari itu akan diterima oleh si sarafnya? Enggak. Jadi sekarang sudah paham ya kenapa saat flu itu malah kurang merasa penciumannya, ya bisa. Atau juga ada kondisi anosmia, nervus olfaktorius letaknya di sini di lamina fibrosa, kemudian nanti serabutnya akan keluar di sini. Nah, apa aja? Tadi dulu pengertian sinus. Sinus itu apa? Rongga di tulang. Ya. Kalau rumah hidung tadi namanya kakumasi. Jadi ada tulang, ada rongga di dalamnya. Itu kita sebut dengan sinus. Tapi ada juga yang kecil-kecil, mungkin pernah dengar ada namanya bule atau selule. Itu juga namanya sinus. Nah, dia ada 4, ada sinus portalis, epidermis maxillaris. Namanya sesuai dengan nama tulangnya. Nah, muaranya kemana? Nah, itu di meatus nasi. Ingat tadi kan di mana letak meatus nasi? Sinus portalis. Karena ini ada petunjuknya. Dia ini ke meatus media. Ini kan porta media di sini. Yang sinus sphenoid, dia melewati celah tadi dulu, baru nanti ke meatus media. Lalu ada yang maxillaris di sini. Yang epideramis dia terbagi dua, yang posterior nanti akan ke meatus superior, yang anterior akan ke meatus media. Nah, kira-kira untuk apa kita tahu aliran sinus ini? Kalau dia tersumbat misalnya di sini, apa yang akan terjadi? Ya, menumpuk cairannya. Lama-lama kalau ada kuman nanti akan muncul infeksi. Nah, itulah yang namanya. Ya, ada yang ingin bertanya? Ada? Sudah paham semuanya? Oke. Coba kalau memang sudah paham, Ibu lagi ingin bertanya. Bukan bertanya sih. Coba nanti kalian bisa menyimpulkan. Coba pertama, konka ada berapa? Satu-satu dengan konka superior, konka medial, sama konka inferior. saraf yang paling penting dalam hidup apa? Saraf olfaktorius. Oke. Kemudian tadi lagi yang paling penting ada kumpulan pembuluh darah kecil merupakan anastomosis yang ada di septum nasi. Apa namanya? Plexus distal. Modul indra. Indra itu kan ada mata, telinga, hidung, apa lagi? Lidah, sama. Masih ingat apa aja? Terdiri dari apa? Yang di luar, yang nampak ini apa? Yang apa namanya di hidung apa namanya? Nares externa. Kalau ruangannya namanya yang tadi apa?
Kapung nasi. Kapung nasi ada berapa? Kapung nasinya ada berapa? Dua. Dipisahkan oleh apa? Ini ya. Oke, ingat septum nasi terdiri dari apa saja? Ini dulu. Ini apa? Os. Etmoid. Ini yang di bawah apa? Os. Yang ini. Os pomer. Yang ini lalu cartilago septum nasi. Nah, di dalam hidung ada apa aja? Apa aja yang ada di dalam kapung nasi? Apa? Os. Yang ini. Os pomer. Yang ini lalu cartilago septum nasi. Nah, di dalam hidung ada apa aja? Apa aja yang ada di dalam kapung nasi? Ya, ada konka dan meatus. Konka yang mana? Yang menonjol. Ada berapa macam? Ada apa aja? Superior, medial, inferior ya. Nah, kemudian ada celah ini namanya apa? Meatus. Lengkapnya apa namanya kalau ini? Yang di bawah meatus nasi inferior. Jadi ada konka, ada meatus. Kemudian terus ada yang paling penting ini terkait tadi ada kan saraf perannya. Saraf perannya kan ada 12. Apa nama nervusnya? Nervus olfactorius atau nervus 1 ya. Ya, di sini ini ada bulbusnya. Nanti dia akan seperti gambar ini. Nah, kelihatan ini ada sabut-sabutnya ya.